Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu, ini perlu banyak gula, 2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan buatkan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kalorinya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan tartan akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan duplicate ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potong-potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikkan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa raksasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, tidak ada satu orang pun subscriber saya yang belum pernah mencoba bar bounty setidaknya sekali dalam hidup mereka. Hari ini kita akan membuat bounty bar dengan ukuran yang luar biasa. Mari kita lihat dari apa permen itu terbuat. Kita melihat coklat susu di bagian luar dan isi kelapa di bagian dalam. Kita pergi ke toko untuk membeli semua bahan makanan yang kita butuhkan. Hal pertama yang harus diambil adalah banyak coklat. Kita punya 150 buah di keranjang dan parutan kelapa. Kita membutuhkan sangat banyak 20 kg, 9 kg gula, asam sitrat, dan minyak kelapa. Dengan semua ini, kita bisa pergi ke kasir. Cek totalnya menjadi $350. Untuk memulainya, kita memiliki selembar papan seperti ini. Gunakan penggaris dan pensil untuk menggambar semuanya. Dengan tangan kita, membuat sudut membulat. Bentuk bounty yang telah kita gambar, lalu memotongnya dengan gergaji kayu. Selesai. Sekarang, kita ambil plastik adonannya dan bungkus. Ambil 3 kotak coklat susu dan mangkuk. Hancurkan coklat batangan ke meja. Buka. Dan kocok potongan coklat yang sudah dipecah ke dalam mangkuk. Lanjutkan sampai mangkuk diisi sampai penuh. Selesai. Tuang air ke dalam panci. Dan lalu taruh di atas kompor. Dan semangkuk coklat di atasnya. Sekarang, cairkan semuanya dengan dikukus. Aduk sekali lagi. Lalu coklatnya mencair, dan ketika meleleh, volumenya berkurang. Jadi kita tambahkan lagi. Lalu, letakkan coklat leleh di atas papan ini. Tempatkan tatakan kita di atas meja. Sajikan dengan coklat dan ratakan. Tutupi seluruh permukaan. Dan permukaan cetakan dengan cara ini.
Sekarang ambil wajan besar dan semua parutan kelapa yang kita beli. Setiap paket dibuka dan lalu dituangkan ke dalam mangkuk. Itu dia, ada hampir 20 kg kelapa di dalam panci besar ini. Sekarang, kita membutuhkan 4 kg minyak kelapa. Buka toples dan tuangkan ke panci ini juga. Selesai. Sekarang kita membutuhkan gula dan asam sitrat. Kita akan memasak sirup invert. Buka sebungkus gula pasir, ukur 300 gram pada timbangan. Tuangkan ke dalam mangkuk. Dan yang kedua, juga 300 gram. Kita juga butuh air, ukur 130 ml. Dan tuangkan ke dalam gula. Sekarang, nyalakan ngoper selama maksimal dan tunggu sampai sirupnya mendidih. Pastikan untuk menggunakan termometer. Setelah suhu mencapai 107 derajat, pindahkan panci ke papan. Taburkan sedikit asam sitrat dan aduk. Ambil toples 3 liter dan tuangkan sirupnya ke dalamnya. Untuk setiap persiapan sirup baru, sebelumnya kita harus membersihkan pancinya. Sekali lagi, kita mengukur semuanya dan merebusnya, dan masih banyak lagi. Hanya satu toples yang terisi, tapi itu tidak cukup. Setelah 4 jam lagi, kita merebus 8 liter sirup. Yang tersisa hanyalah menuangkan sirup ke dalam panci dan mengaduknya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa akan ada sangat sedikit isiannya. Kita membeli lagi 50 kg parutan kelapa, 10 liter minyak kelapa, dan 20 liter sirup glukosa. Semua ini berharga $315. Omong-omong, lihat ini. Ini adalah anti-stres yang sangat keren, sangat enak untuk diremas. Tuang dan toples sirup invert ke dalam panci. Buka sirup glukosa dan isi toples dengan itu agar kita paham berapa banyak yang akan kita tambahkan. Kita menuangkan 3 liter pertama. Dan kemudian 1,5 liter lagi. Sekarang, kita perlu mencampur semuanya dengan tangan, sehingga semua kelapa terendam dalam sirup dan minyak. Bentuknya berat dan kental, belum tepat jika ingin mencampurnya. Perlu tunggu setelah 20 menit. Saya mencampur semuanya dengan baik. Coklat kita telah dibukukan dalam cetakan dengan waktu yang lama. Ambil isian kelapa dari luar dan tuangkan ke cetakan. Sebarkan semuanya secara merata. Dan tekan ke bawah. Buka sebungkus serutan kelapa. Tuang sebagian besar ke dalam panci. Kali ini buat lubang kecil di kelapa, di mana kita akan menirupkan sirupnya. Dan kemudian sirup glukosanya. Buka kaleng minyak kelapa dan tuangkan 4 liter. Minyaknya cair karena sudah direndam air panas. Aduk semuanya lagi, kali ini dengan 4 tangan. Balikkan panci di atas cetakan. Dan ratakan.
Tetap membuat adonan terakhir. Ketiga, dan juga menuangkannya ke cetakan. Kita harus meratakannya dengan lebih hati-hati, sehingga bentuknya akan mirip dengan bounty. Pada awalnya, kita melakukan semuanya dengan tangan kami, dan kemudian kita dengan hati-hati memadatkannya dengan papan. Yap, setelah 2 jam kerja keras pada pencetakan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ambil semua batang coklat yang tersisa, kocok di atas meja, buka segelnya, dan masukkan kembali ke dalam mangkuk. Dan taruh di atas kompor. Saat semua coklat cair, tuangkan di batas batang. Dan olesi dengan spatula. Kemudian, tuangkan mangkuk coklat kedua. Tutupi semua celahnya. Dan terakhir, mangkuk ketiga. Kita telah menghabiskan semua coklat yang kita beli. Jadi kita harus pergi ke toko lagi dan membeli lebih banyak coklat batangan. Dengan total jumlah $192. Coklat yang menetes, kita kumpulkan dari foil kembali ke dalam mangkuk. Kita hanya akan mencairkannya. Itulah berapa banyak coklat yang kita harus pecahkan. Kita akan menggunakan 2 mangkuk untuk mempercepat prosesnya. Selesai. Kita menempatkan mereka ke dalam proses uap. Kita menunggu sampai meleleh, dan kemudian kita menghancurkan lagi. Kita mendapatkan 2 mangkuk penuh coklat panas. Tapi itu tidak semua. Kita mengambil mentega, dan kita menambahkannya cukup banyak ke setiap mangkuk. Mentega akan membuat coklat lebih cair. Kita mencampurnya dengan baik. Kita menuangkannya ke atas bar ini, dan kita dapat melihat betapa indahnya bentuk coklat. Tuangkan semangkuk coklat ke dalam ratakan. Lebih banyak coklat. Kita mencoba membuat ikat di atas. Dan ini berbentuk seperti bounty. Tapi ternyata tidak begitu baik. Kita menuangkannya semangkuk coklat terakhir untuk menghaluskan yang tidak rata. Ya, setelah 3 hari bekerja, hingga pukul 2 pagi, bar bounty kita yang besar akhirnya siap. Setelah menghitung semua produk yang kita gunakan, ternyata monster raksasa ini memiliki 134 kg. Dan terdapat 643.000 kalori dalam permen ini, dan itu sangat banyak. Mari kita akhirnya memotongnya. Kita akan memotong coklat dengan hati-hati dengan gergaji besi, dan untuk isiannya, saya membeli pisau besar. Mari potong permen ini. Semua isian di permen itu rata, seperti aslinya, termasuk semua ekstranya. Bounty bar ini kita berharga $903.
Potong sepotong kecil. Mari kita coba bounty besar kita. Kita tahu rasanya tidak seperti itu. Itu seperti bounty. Tapi, jika kita mencobanya dengan mata tertutup, tidak ada yang bisa membedakannya. Ini luar biasa lezat. Sekarang, setelah kita memiliki makanan yang akan kita buat selanjutnya, di komentar, mari kita tulis, Wanzai, buat bermilky way yang besar. Mau itu Twix atau Nuts? Komentar mana dengan jumlah like tertinggi? Saya akan membuatnya. Beri aku like saja. Semakin banyak like di depan video dalam waktu singkat, semakin cepat kita akan menyusun rencana untuk membuat permen besar. Terima kasih.